Tiga alasan kenapa saya jadikan saham ini menjadikan watchlist dan saya pakai untuk swing panjang di saham ini. Penasaran tiga alasannya apa dan penasaran sahamnya apa? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di kali ini saya akan coba share salah dua saham, di mana salah dua saham ini merupakan jawaban dari teman saya yang nanya, saham apa sih yang cocok untuk long term gitu ya. Jadi sebenarnya saya belum punya kemampuan atau saya belum terbiasa punya kemampuan fundamental gitu ya. Tapi saya akan menjawab dengan mencoba menggunakan analisa teknikal dan analisa transaksi, di mana ini merupakan saham yang menurut saya menarik, tapi bisa dipakai untuk long term gitu. Jadi walaupun menarik pun memang apa namanya ada resikonya, tapi ini benar-benar menarik untuk saya monitor gitu, untuk saya bahas. Kenapa? Mungkin saya akan coba jawab dari tiga hal gitu ya, dari tiga hal yang menurut saya menarik. Yaitu pertama sahamnya ASI. Jadi ini adalah saham ASI, saham yang menurut saya ini cukup menarik. Kenapa saya bahas dari tiga hal ini? Pertama adalah sahamnya itu sudah melewati masa-masa downtrend. Jadi ini saham ASI yang memang downtrend dan dia melewati apa namanya garis downtrendnya gitu. Jadi ini hal yang pertama yaitu adalah sahamnya sedang downtrend. Nah, di mana dari downtrend ini per kemarin itu di minggu terakhir atau di minggu kemarin dia menembus dari garis downtrendnya. Nah, sudah menembus dari garis downtrendnya dan dia membuat struktur baru. Jadi hal pertama adalah dia sudah tembus dari downtrendnya. Jadi dari garis downtrendnya seperti itu. Nah, di sini dia sudah menembus garis downtrendnya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua apa? Hal yang kedua adalah dia lagi ada yang akumulasi. Jadi kalau kita lihat di sini, garis ungu ini adalah pergerakan market makernya, di mana market makernya ini mulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus, udah hampir 1 tahun, ini ada yang akumulasi. Jadi ini cukup menarik untuk kita pantau. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga ini dia lagi masa koreksi. Jadi dia koreksi, dia tembus, dia lagi masa koreksi dan dia akan menembus dari garis 6.000 di harga 6.000 di mana itu adalah harga psikologis. Dia akan coba menembus harga 6.000 lagi dan ketika masa koreksi dia akan mencoba di harga 6.000. Nah, ini menarik juga untuk dipantau ke depannya. Bisa jadi ini akan bergerak berubah menjadi downtrend. Itulah tiga hal yang ada di saham ASI atau yang menarik di saham ASI. Sebelum pindah ke saham Telkom, kenapa saya juga merekomendasikan saham Telkom untuk jangka long term? Mungkin tadi di ASI bagaimana caranya supaya kita bisa masuk atau tidak kehilangan momentum. Teman-teman bisa menggunakan auto buy di saham ASI ini. Jadi misalkan teman-teman mau beli auto buy di sini atau berapa lot lah teman-teman yang dihitung, selain juga pakai auto buy teman-teman bisa bikin setup-nya di sini. Nah, mungkin di sini harga 6.000 gitu ya, dan di sini teman-teman bisa jual di harga sekitar 5.300 atau bisa di 5.500. Nah, ini harga setupnya yang bisa teman-teman bikin dan teman-teman bisa hitung lot sizingnya ketika teman-teman mau beli. Walaupun memang buat lempeng, tapi teman-teman juga harus jaga yang namanya lot sizing atau resikonya. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga, kita tidak tahu resikonya berapa dan kita tidak tahu
berapa yang loss yang akan ini. Walaupun memang saham ini menarik, bisa aja perubahan ekonomi atau perubahan dari saham ini berubah sehingga kita bisa ukur resikonya berapa persen. Itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman bingung mau belajar lot sizing-nya, saya ada di buku saya, yaitu di buku mengenai trading sambil bekerja, di mana dalam buku ini saya jelaskan ada 6 hal termasuk yang namanya lot sizing. Di lot sizing ini teman-teman bisa belajar bagaimana teman-teman menghitung berapa lot yang teman-teman masuk dari modal teman-teman yang punya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa hitung resikonya. Berapa sih resikonya ketika teman-teman masuk? Berapa sih loss yang teman-teman akan dapatkan atau yang terjadi lossnya ketika di saham ASI ini gagal? Jadi teman-teman nggak akan khawatir kalau memang si saham ASI ini turun drastis, dan teman-teman juga jaga dengan auto settingnya. Nah, untuk belajar ini atau untuk belajar materi ini saya akan jelaskan di modul buku saham mantul. Teman-teman bisa masuk di websitenya sahammantul.com. Di sini teman-teman bisa pilih ada 3 paket, paket dasar, paket premium, sama paket eksklusif. Dimana bedanya kalau paket premium itu ada video dan juga ada grup diskusi mengenai screening. Tapi kalau paket dasar teman-teman hanya dapat bukunya aja. Apa bedanya dengan paket eksklusif? Kalau paket eksklusif itu teman-teman bisa langsung diskusi private sama saya bagaimana metode yang saya pakai itu dari selama 5 tahun, dari mulai screening, struktur price, mencari momentum, lot sizing, setup auto supaya teman-teman nggak kehilangan momentum, dan teman-teman bisa trading sambil bekerja atau sambil liburan juga dengan setup auto, dan juga menggunakan trend following. Nah, itu video. Nah, itu 6 metode yang saya sering pakai. Lanjut ke saham Telkom. Jadi 3 hal juga yang sama di mana saham Telkom ini lagi menarik dan patut kita monitor untuk long term. Kenapa? Karena dia sudah turun dari masa downtrendnya dan mencoba untuk melawan dari masa downtrendnya. Jadi Telkom ini di sini kalau kita lihat garis gedenya memang dia belum masuk, tapi kalau kita lihat dari garis downtrendnya di sini dia sudah lewat masa downtrendnya gitu ya. Jadi dia sudah mulai melepas dari masa downtrendnya sehingga dia menarik. Selain itu, Telkom dan ASI dua-duanya sering membagi dividen juga. Jadi kalau kita hold selain dari capital gain, mereka suka membagi-bagi dividen setiap tahunnya. Jadi selain bisa dapat capital gain dari dua saham ini, teman-teman juga bisa dapat dividennya. Nah, ini yang pertama, kenapa Telkom menarik. Dia sudah mencoba dari fase downtrend yang pertama dan dia akan menembus di fase downtrend yang utama ini. Selain itu, dia juga punya yang menarik adalah adanya akumulasi yang besar yang sampai sekarang belum adanya distribusi. Dan yang ketiga, kenapa saya menjadikan Telkom sebagai watchlist, ini adalah saham yang lagi akumulasi ditambah lagi koreksi atau dia sedang mencoba untuk trace harga di harga 3000 ini. Gitu. Jadi harga 3000 ini kalau kita lihat di sini, ini harga 3000 dia mencoba untuk mentes harga 3000, ketika dia gagal dia akan lagi naik atau mantul di harga 3000 ini. Jadi itulah kenapa 3 hal kenapa kita atau saya sebagai di sini mencari saham yang memang cocok untuk long term atau untuk swing panjang. Ini bukan tempat pom-pom karena dua saham ini saham yang liquid, tapi ini saham yang cukup menarik untuk kita pantau. Jadinya pertama itu dia lagi sudah tembus, Telkom sudah tembus dari fase downtrend yang pertama dan mencoba untuk menjebol fase downtrend yang kedua. Yang poin kedua, kenapa alasannya saya
watchlistkan saham Telkom. Yang kedua adalah ada akumulasi besar di sini di mana asingnya terus mengakumulasi, dan yang ketiga ada fase yang sedang lagi fase koreksi, di mana fase ini kita bisa membuat setup buy-nya, mau seperti buy on breakout di atas di sekitaran 3.400, atau misalkan dia mantul di 3.000 dan ketika mantul kita beli. Itu aja mungkin video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan video ini bukan menjadi ajang tempat untuk pom-pom dua saham ini, tapi tempat belajar bagaimana kita bisa belajar analisa dari dua saham ini yang menarik untuk kita pantau ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan ilmunya dan teman-teman bisa mendapatkan poin-poin penting di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan teman-teman.